mulai hari ini saya menyatakan keluar dari PSI sebagai anggota dan kader PSI Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali ya. Saya tahu betul yaitu Guntur Romli. Mulai saya mengenal dia di media sosial, saya mengenalnya Guntur Romli ya dari kader PSI atau dari anggota PSI. Bahkan juga sudah bertahun-tahun. Ya kurang lebih sekitar 4-5 tahunan lah, yaitu Guntur Romli berada di PSI dan terus membela PSI dan bahkan juga mengenalkan PSI ke masyarakat. Nah, tetapi akhir-akhir ini kan sangat berbeda sekali ya, apalagi kedekatan pada saat itu PSI dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut dari berita di sini, karena kedekatan PSI dengan Prabowo Subianto, akhirnya Guntur Romli dengan berat hati memutuskan untuk keluar dari PSI. Ini merupakan sungguh keputusan yang sangat berat sekali ya bagi Guntur Romli, karena memang Guntur Romli dibesarkan dari PSI. Nah, seperti ini video pernyataan dari Gun Romli di sini. Saya ingin menyampaikan suatu hal yang sebenarnya berat bagi saya karena terkait relasi antara saya dan kawan-kawan saya yang saya anggap sebagai saudara sendiri dan PSI yang selama ini saya anggap sebagai rumah politik saya. Namun mulai hari ini saya menyatakan keluar dari PSI sebagai anggota dan kader PSI Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar ya, ketika Guntur Romli memutuskan untuk keluar dari Partai Solidaritas Indonesia. Memang sungguh disayangkan ya, tetapi apa boleh buat lah, karena memang ya kita masuk ke politisi itu karena memang mempunyai idealis dan sekarang kemungkinan tidak sesuai dengan idealis dari Gun Romli ya. Apalagi kemarin juga kita ketahui dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, di sini bahkan juga dikomentari Denny Siregar, seorang lelaki dinilai dari sikap dan konsistensinya. Sejak dulu saya sepakat dengan Gun Romli bahwa keberadaan kita di dunia politik adalah khusus untuk melawan kelompok radikal, dan kita tidak akan pernah mendukung siapapun yang pernah kompromi dengan kelompok itu, siapapun. Thanks bro, sudah menyatakan sikap. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita yaitu PSI tempel Prabowo Subianto, Guntur Romli pilih keluar dari partai. Nah, dari sini saya penasaran sih, kira-kira seperti apa beritanya tiba-tiba Guntur Romli yaitu menyatakan sikap keluar atau hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di sini dari Republika, surat terbuka Guntur Romli hengkang dari PSI karena Prabowo saya keluar. Di sini sudah tegas ya, karena Prabowo Subianto dekat dengan PSI. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah hadir. Saya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya berat bagi saya, karena terkait relasi antara saya dan kawan-kawan saya. Saya bukan pengurus PSI, tapi selama ini saya sudah dikenal sebagai politisi, karena 2019 saya menjadi caleg DPR RI dari PSI dan juga jubir PSI. Saya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya berat bagi saya, karena terkait relasi antara teman-teman saya. Saya mulai hari ini, saya menyatakan keluar dari PSI sebagai anggota dan juga kader PSI. Saya ingin berterima kasih kepada bro dan sis di PSI atas kerjasama dan solidaritas selama ini, dan meminta maaf apabila ada hal-hal yang tak berkenan pada bro dan ketum Giring, Sekjen Isyana dan semuanya, khususnya kepada bro Raja Juli Antoni yang mengajak saya ke PSI tahun 2016. Jadi mulai bergabung sudah sangat lama sekali ya, mulai tahun 2016, dan saat ini juga sudah 2023, artinya hampir 10 tahun, yaitu Guntur Romli di sini sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia. Jadi memang sangat disayangkan dan kemungkinan juga Guntur Romli sangat berat ya meninggalkan PSI.
Big Bro Jeffrey, sosok yang penuh dedikasi terhadap pemikiran, pencerahan, dan masa depan anak-anak muda. Sosok yang terus akan saya kagumi, yang sudah saya kenal sejak sebelum ada PSI. Bro JG dan Bro Raja Juli Antoni adalah anak-anak ideologis almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, sosok yang saya kagumi bersama Gus Dur. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa sih dari cuitan Denny Siregar, yaitu ketika menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul Guntur Romli keluar dari Partai Solidaritas Indonesia. Terus Uki gimana dong Om? Hahaha. PSI belum netes dah belagu. Teguh, tegar, mantap, mantap Guntur Romli, respect. Ini sudah confirm. Top, salut bro Gun Romli. Hidup harus pegang teguh prinsip. Thanks, sudah mewakili kita semua. Sikap, salut, dan respect aku, salut, keren. Konsisten 100%. Ya kalau laki-laki sih, tidak ada yang tidak mungkin bagi Sang Maha menggenggam hati hamba-hambanya. Di hari ini, detik ini, hati kolbu kita dibolak-balikan. Dengan sekejap mata semua bisa berubah kembali pada pemikiran akal sehat kita, tapi bukan sekedar disehat-sehatkan. Ya memang sih, pada waktu lalu juga Budiman Sujatmiko tiba-tiba berkunjung ke kediaman dari Prabowo Subianto. Itu juga sangat-sangat disayangkan lah oleh beberapa pihak. Ada yang setuju dengan Budiman Sujatmiko berkunjung ke kediaman, dan bahkan juga ada yang menyayangkan akan hal tersebut. Tetapi memang saat ini perpolitikan kita ya semakin tidak menentu ya. Kadang-kadang dulu sangat mengecam keras yaitu kepada Pak Prabowo Subianto, tetapi sekarang ini juga sudah menjadi teman. Ya memang perpolitikan itu sangat dinamis sekali, apalagi besok mendekati pemilihan Pilpres 2024 ya, pasti juga akan ada kejutan-kejutan. Dan bahkan di sini juga ada berita yaitu PKB bakal hengkang jika Prabowo tak pilih Caimin. Padahal di sini juga kedekatan dari PKB dan bahkan Prabowo Subianto, khususnya Caimin dengan Prabowo di sini sudah jauh-jauh hari ya, yaitu akan menjadi cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto. Tetapi sampai saat ini juga belum dipilih. Dan akhirnya di sini mengultimatum lah kurang lebih akan merapat ke PDIP. Ya semuanya bisa terjadi lah. Perpolitikan kita masih kurang lebih setengah tahun lagi dan semuanya bisa akan menjadi kejutan-kejutan lah menjelang Pilpres 2024. Di sini juga Partai Kebangkitan Bangsa selalu mengedepankan loyalitas dan komitmen terhadap sebuah kesepakatan, termasuk masalah koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Partai Gerindra. Di sini namun jika semua Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, maka PKB mengancam akan pergi. Begitu bacaan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno atas pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazizul Fawait saat menyampaikan pengantar materi talkshow bertajuk PKB Mendengar Gus Imin Pilih Siapa yang digelar di markas PKB Jalan Raden Saleh Raya Cikini Jakarta Pusat. Di sini PKB ngasih kode hengkang kalau Caimin tak jadi cawapres, katanya saat berbincang dengan kantor berita politik Remol pada 2 Agustus yang lalu. Nah jadi memang sangat dinamis sekali perpolitikan pada besok ketika mendekati Pilpres 2024, pasti juga akan banyak kejutan-kejutan lagi ya. Kita harus benar-benar cerdas ya dalam menentukan pilihan, apalagi saat ini juga hati kita diacak-acak ya. Yang dulu A sekarang bisa B, yang dulu B bisa ke A. Sungguh di luar nurul lah pokoknya. Oke lah, semoga saja Pilpres 2024 ya adem-adem saja. Semoga berjalan lancar dan juga berjalan jujur dan adil.